biasa karena masih setia bersama kami tentunya di Hotman Paris Show. Masih bersama dengan Abang Q, Bos Q, Konglomerat Q, dan Asprinya. Kemudian bintang tamu kita ada Mbak Nuril yang cantik, Bapak Ruslan, dan juga Bapak Siregar. Betul, Pak? Nah, Betul. ini kayaknya berlanjut. Kamu dari tadi sentimen sama Aspri gue yang cantik. Lu apa sih? Lu kalah cantik. Coba berdiri dulu kamu. Lu kalah cantik ya, coba. Hampir setahun nggak Coba lihat ketemu ya. Aku pikir setelah kita berjumpa aku yang digandeng ganti lagi. Aduh. Ini pramugari nih khusus saya datangkan nih jadi Aspri gue Luar kali ini. biasa. Oh, namanya Mutiara. Oh ya ampun. Mutiara Kamu, ya? Mutiara, boleh geser nggak Mutiara? Kamu jangan deket-deket lumpur. Coba deh. Enggak. Dari tadi Pak Rosan juga melirik terus, tapi saya sembunyikan dia di sini. Oke. Pak Roslan maksudnya ngeliriknya Ibu Nurul bagaimana gitu. yang kita bicarakan dengan RU ini bagaimana. Oke, kita kembali lagi ke Omnibus Law. Cantik, boleh duduk cantik. Abang mah cantik-cantik dianggurin suruh berdiri emang tiang listrik. Saudara Kemal, praktisi hukum. Tadi kan ada pembahasan mengenai seolah-olah peranan serikat pekerja dihilangkan dengan Omnibus Law ini. Benar nggak? Nggak. Kenapa Anda bilang tidak? Gini, kalau mereka bilang di dalam pasal 151 ayat 2 Undang-Undang 13 itu dirubah dari tadinya PHK dirundingkan dengan SP, sekarang dirubah menjadi diberitahukan kepada SP, hak mereka untuk mewakili, mendampingi, membela pekerja yang menjadi anggotanya itu udah ada di pasal 4 dan 25 Undang-Undang 21 2000 tentang SP. Jadi buat saya itu dari sejak Undang-Undang 13 itu diundangkan, pasal 151 ayat 2 itu sangat mengganggu. Karena SP bilang kalau maksud PHK itu harus dirundingkan, artinya baru kepikiran aja mesti diajak ngomong. Nggak, jadi gitu. Versi lama itu kalau PHK, SP punya peranan nggak? Versi lama dulu deh. Oke. Ini soal pendapat Anda itu hal lain. Waktu dulu itu ada peranan nggak? Dari semua PHK yang saya lakukan nggak ada. Dari segi undang-undang? Loh, nggak jelas. Nggak jelas? Nggak jelas. Apa tapi maksudnya kan, dirundingkan? Berunding dengan SP sama diberitahukan dua hal berbeda. Loh, begini, persoalan mau dimintakan dirunding, didampingi oleh SP atau enggak itu keputusan pekerja dong. Dia dulu dikasih tahu, dia datang atau enggak kepada SP terserah. Tapi kan buruh akan lebih merasa kuat kalau ada SP. Enggak juga dong. Enggak Bayangin juga. kalau seorang buruh yang gajinya UMR, gajinya cuma UMR 3,5 juta misalnya, berhadapan dengan manajer HRD atau konglomerat, kan dia grogi dong kalau sendirian. Tapi kalau ada SP, dia akan merasa percaya diri. Itu di lapangan begitu. Itu gimana? Oke. Sejak berlakunya Undang-Undang 13 ya, di 25 Maret 2003 sampai sekarang 17 tahun. Saya PHK yang saya lakukan banyak banget. Ya, saya kalau berurusan sama SP, kalau pekerjanya datang ke SP. Kalau enggak. Jadi Pak Rosan, dan sampai Ibu Nurul, dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, untuk PHK tidak perlu lagi melibatkan SP. Ya, kalau itu kembali kepada pekerjanya. Enggak dari segi normatif. Situ tidak ada Pak. Tidak disebutkan. Jadi di Undang-Undang 2013. Kalau ngeliat misalnya saya bantu Pak Rosan. Karena tadi yang sudah jelas. Bahwa kembali lagi ini kan 151 ayat 2 di Undang-Undang RUU itu kan dalam melakukan PHK diberitahukan kepada pekerja dan atau SP. Hanya diberitahukan. Ya kan pertama kali dikasih tahu dulu dong. Oke. Saya bahkan bilang dan atau SP aja itu mesti dihapus. Urusan apa di situ gitu. Kita dulu. Itu kan pendapat Anda. Bukan. Tapi peraturan mengatakan apa sekarang ini? Undang-Undang 13 bilang apabila maksud melakukan PHK tidak dapat dihindarkan, maka PHK maksud tersebut dirundingkan dengan SP atau dengan pekerja kalau bukan anggota SP. Itu peraturan lama, peraturan baru? Yang lama. Oke, yang baru? Yang baru itu cuma bilang diberitahukan kepada pekerja itu benar. Artinya SP tidak perlu lagi ikut berunding? Loh, SP nggak diajak berunding dari awal juga kalau kita lakukan PHK. Dulu kan Anda mengatakan peraturan lama gimana? Betul, peraturan lama bilang begitu, prakteknya nggak ada. Nah, itu hal lain praktek. Tapi peraturan lama mengatakan dalam PHK SP dilibatkan. Ya. Peraturan lama loh. Bukan dilibatkan, wajib dirundingkan dengan SP. Wajib. Ini Undang-Undang 13. Ya. Kalau kita bicara PHK, kita bicara Undang-Undang 2 2004. Nggak ada di situ menyebut SP. Tapi dengan Omnibus Law yang baru ini, dalam setiap PHK, majikan tidak perlu lagi melibatkan SP. Ya. Apa itu tidak merugikan buruh, Pak Rosan? Ya, sekarang kita ngeliatnya gini deh, gitu. Kesannya nih, pengusaha tuh semuanya tuh jelek jadinya. Ya. Kesannya, wah kalau ada ini... Padahal saya mau ingatkan satu deh. Aset kita yang paling besar itu apa sih di perusahaan? Sumber daya manusia kita, SDM kita. Semakin itu bagus, semakin kita ingin pegang.
Semakin ini kita pengen tumbuhkan gitu ya. Ya. Ya tapi kalau dan yang kita lakukan, hal terakhir yang ingin kita lakukan apabila kita pun harus, itu adalah seperti keadaan sekarang, dirumahkan ataupun di PHK, itu hal terakhir gitu. Dan sejauh ini yang saya dapat informasikan, saya juga diupdate dari asosiasi bisnis, asosiasi industri, karena keadaan seperti ini, mereka tuh mengajak bicara dan semuanya mengerti kok, rata-rata mengerti gitu. Karena ya itu, kalau tumbuh kita tumbuh sama, kalau lagi keadaan susah ya kita bicara. Oke, Penting ada satu lagi yang mengganjal. Di peraturan Omnibus Law ini disebut ada, kalau efisiensi boleh PHK. Kalau penjadwalan utang PKPU, kalau ganti pemilik boleh PHK. Itu bagaimana logika hukumnya itu? Loh, kalau ganti pemilik di dalam ini dia bedanya dengan ya, undang-undang mengatakan begitu. Ya, tapi kan ketentuan lebih lanjutnya kan akan diatur di dalam di pasal 156 ayat 5 itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Ya. Nah, kan begini. Kalau kita lihat pasal 163 ayat 1 Undang-Undang 13 sekarang, ya. Kalau terjadi perubahan kepemilikan yang boleh minta PHK itu pekerja. Ya. Tapi di dalam 163 ayat 2 nggak ada hak pengusaha kalau terjadi perubahan. Sekarang ada hak pengusaha. Tunggu dulu, kita belum tahu. Ya, di undang-undang iya. Coba kita lihat ya. Iya ada, saya udah baca di sini bahwa kalau PKPU efisiensi ganti pemilik, itu salah satu alasan PHK. Kan bahasanya pemutusan pasal 154 ayat A. Ya. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan ya. Iya. Salah satunya di sini ganti pemilik, efisiensi. Pasal berapa tuh, Man? Sebentar, ini pasal yang kalau yang di 154A di sini. Iya. Ya, perusahaan melakukan penggabungan. Nah, perusahaan melakukan efisiensi betul. PKPU. 154A ayat 1. Ya kan, PHK dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, itu ada di 163 ayat 1. Jadi kalau perusahaan merger boleh di PHK? Bukan. Menurut undang-undang ini? Ini cuma pengulangan di 163 ayat Undang-Undang 13, gak ada yang baru. Artinya ya dulu pun sudah ada begitu? Sudah. Iya benar. Sudah. Hah? Sudah. PKPU baru dong? Oh, PKPU aja yang baru. Oke. Sama satu lagi saya mau angkat ntar. Pesangonnya berapa kalau orang efisiensi atau perusahaan merger? Pesangonnya berapa? Oke. Kalau pekerja minta berhenti, dia dapat 1 kali. 1 kali pesangon. Ya, kalau di PHK? Kalau inisiatifnya oleh pengusaha 2 kali. 2 kali berarti berapa itu total berdasarkan undang Omnibus Law ini? Tetap 25 maksimum. Ya. Ya saya nggak mau berkomentar karena saya belum lihat peraturannya. Karena kan tata cara pemberian pesangon itu akan diatur dalam PP. Ya tapi kan maksimumnya udah diatur dalam undang-undang kan, udah nggak boleh dirubah dalam PP kan? Pak, tapi bisa mungkin. Di sini nggak dibilang ada angka 25 ya? Di dalam RUU-nya nggak ada angka 25. Ya itulah, itu yang kita bingung Pak. Kan 19. Di pejabat Depnaker pun mengatakan 25. Perhitungannya di mana tuh? Apa karena dari 9 plus hak-hak pekerja atau bagaimana? 25 itu rinciannya adalah 19 dari pengusaha. 19 dari pengusaha. 6 ditanggung oleh pemerintah. 6 ditanggung oleh pemerintah yang masuk ke BPJS ketenaga kerjaan. Yang nantinya bisa diakses. Berarti seorang buruh yang gajinya cuma UMR, dia harus menghadapi 2 front. Satu ke majikan dia untuk 19, satu lagi harus ke BPJS. Apa itu nggak memberatkan 2 kali kerja untuk uang yang tidak seberapa? Ya, kenapa pemerintah harus menanggung beban yang segitu besar? Padahal itu kan harusnya tanggung jawab majikan gitu. Kalau kenapa ini sampai keluar angka 25, Bang Hotman? Sebetulnya dari angka 32 itu evaluasinya. Selama pesangon diberikan 32 kali itu, hanya 7% pengusaha yang selama ini sanggup mengeluarkan. Hanya 7%? Dari semua pengusaha yang ada di Indonesia, hanya 7% mereka yang sanggup membayar 32 kali itu. Oleh karena itu juga menjadi salah satu alasan. Supaya kita bisa lebih menempatkan ini secara adil lah. Jadi Anda merasa bahwa 32 bulan itu terlalu tinggi selama ini? Terlalu tinggi sesudah 30 tahun, berapa puluh tahun itu? Dari tahun 2013. Ya. 17 tahun. Kalau dibandingkan dengan negara lain, iya Bang Hotman. Dibandingkan negara lain? Betul, paling tinggi dan produktivitas kita paling rendah, begitu loh. Jadi ini yang jadi PR. Saya ada pertanyaan begini Pak Rosan.
Ini undang-undang kan dirubah 79 ya? 79 undang-undang. 79. Maksudnya Omnibus Law itu kan disatukan menjadi seperti ini. Artinya menjadi satu. Oke, kalau melihat ini indah satu. Tapi kalau kita lihat pasal demi pasal, seolah-olah harus ada peraturan pelaksana. Nanti peraturan pelaksanaannya ratusan ini. Untuk ketenaga kerjaan aja 15. 15. Berarti nanti semula karena kebanyakan dirubah jadi satu, tapi nanti kembali lagi jadi menyebar. Jadi kembali lagi banyak peraturan tersebar di mana-mana gitu loh. Ngerti nggak Pak? Ya, tapi itu semula banyak satukan, tapi beranak lagi sama aja dengan yang lama gitu loh. Ya kan ada beberapa untuk peraturan pelaksanaannya. Jadi PP itu yang penting nafas itu sama dengan undang-undang ini. Yang penting adalah peraturan pelaksanaan ada yang perlu lebih detailkan. Kan semua juga undang-undang ada PP-nya, ada Perpres, ada PMK-nya. DPR ini. Jangan-jangan ini DPR itu apa benar itu hanya formalitas. Pada akhirnya nanti kunci poinnya itu di PP gitu loh. Atau mungkin gini Bang Hormat, dari pembahasan kita ini mengenai UU Cipta Kerja dari Mbak Nurul dulu deh. Apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat bahwa sebetulnya ini banyak lebih baiknya untuk Anda gitu. Silakan Mbak Nurul. Dan satu lagi, hoax itu apa gitu? Selama ini yang di demo itu apa yang tidak benar? Coba. Ya sebetulnya ini kan niatan baik yang diprakarsai oleh Bapak Presiden. Ya. Beliau dalam pidato pelantikannya, kemudian juga jauh hari ketika kami ini belum dilantik, DPR belum dilantik, dapat pengarahan di Lemhanas, beliau tuh sudah menyampaikan ingin memangkas birokrasi yang terlalu beribet di Indonesia sehingga bisa mendatangkan banyak investasi, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Karena ini yang kemudian dihindari oleh dunia internasional, mereka tidak mau berinvestasi di Indonesia. Dan akhirnya keluarlah pemikiran itu begitu. Omnibus Law itu dengan memangkas menjadikan satu yang pasal-pasalnya yang terkait dengan tenaga kerjaan. Memang rohnya adalah ketenaga kerjaan gitu. Sehingga tadi di PP-nya juga paling banyak tuh masalah ketenaga kerjaan. Nah, kalau saya melihatnya kita memang harus sedikit membuka hati dan pikiran kita begitu, bahwa tidak ada pemerintahan yang ingin rakyatnya sengsara. Tidak ada presiden yang ingin rakyatnya sengsara begitu. Yang ingin adalah membuat legacy yang bagus. Mungkin kita belum merasakannya sekarang, tapi mungkin nanti ketika presiden ini sudah berganti, kita baru bisa merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah yang terbaik. Jadi, yang Anda mau mengatakan ini semua murni untuk menarik investasi. Betul Pak. Dan investasi itu bukan cuma terus kita menyebutnya bahwa itu investor, tidak. Dengan investasi tentu saja ada industri dan sebagainya yang bisa dibangun, dan di situ akhirnya adalah berdampak untuk kita juga gitu loh. Saya mewakili sudah begitu banyak investor asing, termasuk sama beliau itu puluhan tahun satu kantor. Seindah-indahnya peraturan yang mereka sangat kecewa adalah enforcement-nya. Abangku yang ganteng, mohon maaf lahir batin, apakah abang tidak sadar kalau aku sebagai pengusaha air terjun ini pusing bang? Aku pusing ngeliat pembahasan abang kayaknya ngotot banget, dan pembahasan kita ini dari hari ke hari, waktu ke waktu, menguras tenaga, menguras emosi, apalagi sekarang juga masih pandemi seperti ini. Tapi kalau aku lihat-lihat, abangku, bosku, opungku ini kok kayak makin ganteng, tetap fresh, sehat. Padahal ya aku bohong dikit ya, tapi maksud aku serius deh, aku udah lama gak ketemu Pak Bos. Aku butuh banget tahu rahasianya agar aku bisa menjadi segar dan konglo seperti abang. Ya lihat dong ini. Tangan. Jelas dong, aku selalu terlihat fresh dan sehat. Mau tahu nggak rahasianya? Apa sih? Tapi boleh nggak tangannya turun? Ya, itu salah satu rahasianya. Oh gitu. Oh ya, oke, baiklah. Terus ya, apa rahasianya? Rahasianya aku tuh selalu menjaga kesehatan tubuh aku karena selalu minum suplemen kesehatan andalanku. Apalagi kalau bukan Fituno. Oh, Fituno. Pantesan ternyata rahasianya minum Fituno. Ya dong. Kamu harus banget nih minum Fituno. Dijamin khasiatnya bagus banget buat badan kamu. Ah, sungguh? Baiklah kalau begitu, aku coba minum Fituno ya. Gue mau cobain biar aku fresh, sehat kayak abang. Tuh ya, aku ambil air minumnya dulu. Duduk dulu yang cantik, iya. Tuh seperti ini, buka dulu face shieldnya ya.
Nah, kan? Yuk, mari. Lihat dong. Bener-bener ini rahasianya, Bang. Nih aku kasih tahu ya, suplemen kesehatan Fituno ini dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Membantu juga meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi bikin kita gak gampang sakit loh Nona Cantik. Oh siap, Ya? terus Bang. Apalagi Fituno ini mengandung vitamin B kompleks dan juga vitamin E yang membuat Fituno ini bekerja sinergis dalam memenuhi kebutuhan vitamin tubuh serta membantu tubuh tetap bugar, ya kan? Jadi jangan sampai lupa untuk rutin minum Fituno 2 kali sehari. Seperti itu, baiklah Pak Bos. Kalau begitu aku nggak akan lupa minum Fituno 2 kali sehari. Begitu? Satu lagi, Fituno ini baik untuk digunakan oleh siapapun. Untuk orang yang sedang dalam penyembuhan dari sakit, orang yang kondisi imunitasnya lagi turun, dan orang yang lagi punya aktivitas tinggi, kayak aku gini loh ya. Untuk dapatin Fituno ini juga gampang banget. Kalian tinggal beli aja langsung di apotek Kimia Farma, apotek dan toko obat terdekat di rumah kalian. Aku juga gak lupa untuk rekomendasi Fituno ke keluarga dan juga teman-temanku. Luar biasa. Bang, aku mau mau ngingetin lagi ke pemirsa Bang. Kita ingetin ngomong bareng-bareng ya. Mau daya tahan tubuh kuat untuk melawan virus? Minum Fituno. Harus fit, minum Fituno. Luar biasa. Tepuk tangan buat abangku dulu. Luar biasa, the best in the best. Jadi ini luar biasa, aku udah semakin fit. Sekarang waktunya saya mengucapkan terima kasih karena tamu-tamu istimewa saya ini sibuknya luar biasa. Mbak Nurul Arifin, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Bapak Roslan Rosaini, terima kasih. Dan juga Bapak Kemal Siregar, terima kasih sudah berkenan hadir di Hotman Paris Show. Dan semoga apa yang dibagikan oleh beliau-beliau dapat menambah wacana kita, wawasan kita. Dan kita semakin mengerti apa esensi dari Omnibus Law. Jangan kemana-mana, habis ini ada yang super hot. Tetap di Hotman Paris Show. Yuk cabut RUU-nya, kalau enggak aku datengin ke rumah kamu.